Ini adalah perpanjangan dari sebuah episode dari segmen Logika Kumaila bertajuk Islam Agama Perang yang tayang di kanal Cokro TV. Jadi ada segmen namanya Logika Kumaila dan ada episode di mana topiknya tuh tentang Islam dan perang. Aku di sana cuma bilang ada beberapa ayat yang memang memerintahkan perang, tapi aku sejujurnya agak hesitan untuk mewartakan secara gamblang gitu ayat-ayatnya karena aku nggak nyaman sama narasinya. Dan lagian juga kan kita nggak lagi perang ya, jadi nggak digali ayat-ayatnya tadinya menurutku nggak apa-apa. Yang bikin aku nggak nyaman nyampeinnya juga ayat-ayat yang turun ketika perang ini kan bernuansa permusuhan. Dan biasanya suka dipakai jihadis atau pendakwah-pendakwah yang kasar gitu ya. Jadi aku segan untuk turut menyampaikannya. Dan mengingat umat Islam itu banyak yang sangat tekstualis, aku juga jadi punya kekhawatiran teksnya malah menjadi inspirasi gitu untuk mempertajam permusuhan. Dan iya benar, Islam tidak selalu perang. Ada damainya juga, nggak selalu pakai kekerasan, ada juga yang pakai diplomasi. Jadi ya memang harus ditempatkan pada konteksnya ya. Tapi oke, aku akan bahas beberapa ayatnya. Kalau mau baca sejarah perang dalam masa awal-awal penyebaran Islam, itu bisa dibaca di tarikh-tarikh atau sirah-sirah Nabi yang mana aja, yang ditulis siapa aja, pasti ada peristiwa-peristiwa perangnya kok. Karena perang itu tuh momentum sejarah yang penting. Tiap perang tuh ada konteksnya dan pasca perang pun ada dampak sosialnya. Ya kalau menang berarti pengaruh Islam meluas dan seterusnya dan seterusnya. Buat yang nggak tertarik nyimak isi Quran secara spesifik, nggak apa-apa skip aja. Selain karena bahasannya spesifik banget, mungkin narasinya juga bisa bikin nggak nyaman. Oke, langsung masuk ke ayat ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 194 itu ada yang bunyinya gini. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, wala ta'tadu, tapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Lanjutannya lagi, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi fitnah di sini tuh maksudnya ujian ya, cobaan ya, bukan fitnah kayak bohong gitu. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjid Haram, hatta yuqatilukum fi, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Fa'in qatalukum, jika mereka memerangimu, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa'in intahau, namun jika mereka berhenti memerangi gitu, fa'innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat lanjutannya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, gitu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Di ayat setelahnya lagi terus ada hukum qisas di bulan haram. Jadi kalau diserang di bulan haram itu boleh nyerang balik. Bulan haram itu adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di ayat itu lanjutannya ada anjuran untuk menyerang siapa yang menyerang kamu secara setimpal ya. Faman ya'tada 'alaikum, oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu, fa'tadu 'alaihi, seranglah gitu. Bimithli ma'tada 'alaikum, setimpal dengan serangannya terhadapmu. Jadi ini ceritanya tuh ayat ini waktu beliau baru hijrah ya, tahun-tahun awal baru hijrah. Jadi tadinya proses dakwah di Mekah itu kan banyak dapat penolakan dan ancaman. Di Madinah pengikutnya mulai banyak, jadi bisa memerangi balik, bisa bikin pasukan nih, bisa menyerang balik ancaman dari orang Mekah supaya nggak ditindas terus. Terus ada juga ayat perang ini di surat Al-Hajj ayat 39-41. Udzina lil ladzina yuqatilun, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya bighairi haqqin, tanpa alasan yang hak gitu, atau yang benar gitu ya, tanpa alasan yang
tepat gitu, illa ayyaqulu rabbuna Allah, hanya karena mereka bilang Tuhan kami adalah Allah gitu. Nah ini juga konteksnya sama, awal-awal masa hijrah dan awal-awal diperbolehkannya melawan balik ya. Ada juga di surat Al-Anfal ayat 38 sampai 39, bunyinya qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya gitu dan masuk Islam maksudnya, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah salaf, yang udah lewat gitu. Wa iyaudu, jika mereka kembali lagi menyerang Nabi, faqad madat sunnatul awalin, maka akan berlaku sunnah, maksudnya sunnah itu maka berlaku sunnah, aturan. Sunnah itu kebiasaan ya, tradisi atau aturan. Sunnatullah itu aturan Allah untuk menjatuhkan hukuman bagi orang-orang terdahulu. Terus ayat ini juga mirip kayak yang di Al-Baqarah, waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah gitu. Fitnah maksudnya penganiayaan gitu ya. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, agama seutuhnya hanya bagi Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti dari kekufuran, fa innallaha bima ya'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, ayat-ayat ini juga turun di periode awal hijrah dan melatari terjadinya perang Badar ya. Jadi orang kafir ini kalau berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam ya diampuni Tuhan gitu. Bahasanya diampuni Tuhan ya, tapi juga maksudnya tidak diperangi. Tapi kalau memerangi Nabi ya diperangi gitu. Nah, tadi kan aku sempat jelasin bahwa ada bulan-bulan haram berperang ya. Nah, di surat At-Taubah ayat 5 ada ayat yang bunyinya faidzan salakhal asyhurul hurum, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, faqtulul musyrikin gitu. Bunuhlah dalam peperangan gitu, maksudnya bunuhlah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu temui, wa khudhuhum, dan tangkaplah, wahsuruhum, dan kepunglah, waq'udu lahum kulla marsad, dan awasilah mereka di setiap tempat pengawasan gitu atau pengintaian. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, wa atau zakat, serta menunaikan zakat, faqallu sabilahum, berilah mereka jalan kebebasan mereka gitu. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Kemudian di ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dapat mendengar firman Allah, summa ablaghu ma'manah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman buat orang itu gitu. Jadi ayat ini turun dalam konteks persiapan perang Tabuk ya, pada periode pasca pembebasan Makkah. Saat itu sudah ada perjanjian, jadi kalau ada orang musyrik yang melanggar perjanjian dan ngajak ribut ya perang jadinya. Cuman kalau ada yang nyerah dan minta perlindungan itu harus dilindungi. Kalau ada yang masuk Islam dilindungi gitu. Dan perlu diingat ya, saat itu pindah agama itu berarti pindah sisi penyerangan gitu.